Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sungguh bersuka cita karena kasih dan kemurahan Tuhan boleh menyertai di dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan puji nama Tuhan, kita bermazmur bersama-sama, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebab dialah Tuhan perisai dalam hidup kita, dialah gunung batu kita, dialah pertahanan kita. Sebab di dalam Tuhan kita aman dan tenang. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, pengamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Oh haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Engkaulah Yesus, batu penjuru di dalam hidup kami. Kau Yesus batu penjuru, Kau keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Kau pengamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 Kekal mulia. Oh haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja kemenangan. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau penyelamatku Tuhan. Sebab namamu yang agung dan perkasa Tuhan, Kau ajaib dan mulia di dalam hidup kami. Katakan bersama-sama. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus, Kau agung
Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru selamatkan aku, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita tenang di hadirat Tuhan. Mari lingkupi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Sebab kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh masalah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Sebab Engkau yang mampu melakukan segala perkara di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu,
sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, amin Tuhan, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kami mau tenang bersamamu Tuhan. bersamamu Tuhan. Kami tenang dalam-Mu, Kami Yesus, datang Yesus. ke hadirat-Mu, Kau Yesus. perlindunganku, Kau keselamatanku. Biarlah Kami hanya sembah Tuhan, Engkau Oh yang tempat ku perlindungan sembah, kami, kota benteng perlindungan kami, Yesus. Kau yang ditinggikan, Yesus. Kau yang dimuliakan, Kau yang layak menyembah pujian bagi nama-Mu, Tuhan. Memulihkan hati kami, memulihkan jiwa Kau yang kami, berkuasa, memuaskan Kau yang bertata hidup kami. Kau yang lebih besar dalam Kau yang lebih besar dalam hidupku, Kami bersyukur, Tiada seperti Tuhan, sembah Oh Yesus, Yesus, Yesus. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu menopang hidup kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu
firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup, saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sebab Engkaulah perisai kami, Tuhan, melindungi kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Mari katakan dengan iman, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali lagi kita boleh bertemu lewat online.
Kali ini saya masih membahas tentang 7 sidang jemaat yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Kenapa saya membahas itu? Karena itu merupakan standar yang Tuhan mau bagi gerejanya. Gereja kan milik Tuhan, jemaat, eklesia itu kan milik Tuhan. Tuhan sudah menebus, membayar dari kuasa maut, dipulihkan atau dipanggil untuk hidup dalam rencananya. Berarti kita orang percaya yang sudah menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan Yesus, itu harus memahami hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Nah, tentunya milik Kristus dalam pengertian kita ini akan dipakai jadi alat kemuliaannya. Nah, sebelum dipakai jadi alat kemuliaannya, yang di dalamnya ada kasih, ada kuasa, ada mujizat, dan tentunya janji-janji Tuhan yang luar biasa banyaknya itu, kita ini dibentuk. Nah, standar pembentukannya itu jelas ditulis di dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kan sedang menantikan pengangkatan. Bagaimana supaya kita tidak mengalami masa-masa antikris berkuasa yang minggu keempat yang lalu sudah saya sampaikan selama 7 tahun. Sebelum antikris berkuasa, kita ini sudah diangkat. Nah, bagaimana kriteria yang diangkat? Ya hidup sesuai dengan standar yang Tuhan mau. Jadi 2 hal. Yang pertama, kita ini sudah diselamatkan oleh anugerahnya. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19-20 jelas memberitahukan hal itu. Hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik Kristus. Karena Kristus telah mati di kayu salib adalah untuk menebus dosa setiap manusia yang mempercayakan hidup ke dalam tangannya. Tujuannya itulah, maka hidup kita ini harus rela untuk dipimpin, dibimbing, diarahkan untuk jadi alat kemuliaannya. Hidup kita ini membawa dampak. 1 Petrus 2 ayat 9 menjelaskan, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Nah, imamat itu artinya melayani. Pelayan-pelayan, imam iman yang melayani raja di atas segala raja. Jadi orang percaya pada Kristus itu sebetulnya dipanggil ada untuk melayani dia. Melayani dalam pengertian apa? Kehendaknya. Bukan melayani karena bisa musik, bukan melayani karena bisa nyanyi, bukan. Tetapi melayani kehendaknya. Nah, melayani kehendaknya itu seperti apa? Kriterianya, standarnya. Nah, kitab Wahyu ini menjelaskan. Ya, Wahyu pasal 2 maupun pasal 3. Dan yang kedua, tujuan kita dibentuk, diarahkan supaya bisa menjadi saksi Kristus. Bagaimana bisa saksi kalau kehidupannya belum terbentuk? Malah jadi batu sandungan, bukan? Ya. Jadi kita ini dibentuk ini bukan karena Tuhan abai, tidak, tapi Tuhan sayang, mempersiapkan. Tujuannya supaya kita ini bisa hidup menurut standar, kriteria yang Tuhan tetapkan. Dan akhirnya kita bisa terangkat sebelum antikris berkuasa. Jadi hidup kita ini di waktu-waktu yang singkat, saya tidak tahu kapan Tuhan mengangkat kita. Ya, karena Matius 24 ayat 36 mengatakan anak pun tidak tahu, yang tahu Bapak surgawi. Nah, supaya diangkat bagaimana hidupnya? Ya menurut kriteria standar yang Tuhan tetapkan. Itulah sebabnya saya wajib untuk memberitahukan tentang kriteria gereja, jemaat, eklesia yang Tuhan bangun ini menurut standarnya. Ya, mari kita belajar lewat kebenaran firman yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih kesempatan ini kembali kami boleh diajar, diarahkan untuk mengerti dan memahami isi hati-Mu. Yang kami tahu isi hati-Mu itu adalah baik untuk kami sendiri, bermanfaat untuk kami sendiri, supaya kami melihat betapa luar biasanya
sebagai umat pilihan-Mu. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, tolonglah kami, supaya kami boleh memahami, mengerti, dan beri kami kuasa untuk melakukan, menjalani kehidupan seperti yang Engkau kehendaki. Supaya lewat hidup kami, Engkau boleh dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap menerimanya, dan tentunya dengan penuh ucapan syukur, kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Baik, kali ini judulnya tidak pujian dan teguran bagi gerejanya, tetapi penghiburan bagi gerejanya. Kenapa? Karena hanya jemaat di Smyrna ini aja yang mendapatkan penghiburan, tidak dapat teguran. Pujian juga tidak. Jadi temanya penghiburan bagi gerejanya, walaupun ini bagian dari 7 sidang jemaat yang ada tertulis dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Nah, kenapa penghiburan? Mari kita lihat. Sebagai umat pilihanlah, kita tidak lepas dari berbagai masalah dan pergumulan kehidupan. Pertanyaannya, masalah itu disebabkan apa? Ya, banyak orang hanya mengeluh tentang masalah yang sedang dihadapi, tetapi tidak mau flashback atau introspeksi diri. Apa penyebab masalah itu ada? Ya. Nah, Alkitab itu adalah jawaban dari setiap masalah, persoalan, dan hal-hal yang akan datang. Jadi bagaimana mengatasi persoalan masalah penderitaan mungkin yang sedang kita alami ini? Bagaimana mengatasi? Dan apa solusinya? Jalan keluarnya seperti apa? Alkitab menjawab. Ya. Selanjutnya, apakah di balik masalah ada tujuannya? Ya. Setiap masalah persoalan ini pasti ada tujuannya. Ya, seperti anak sekolah. Anak sekolah pada waktu persiapan untuk ujian itu biasanya dilatih untuk mengisi soal-soal. Nah, itu kan tidak mudah, menyakitkan, dan tentunya membuat khawatir. Apakah aku mampu melaksanakan atau tidak? Nah, bagi anak sekolah yang tidak serius untuk mengikuti sekolah, suruh nyatet aja lupa, bikin soal pun tidak mau dijawab, PR-nya tidak mau dikembalikan, dan seterusnya, ya akan mengalami kesulitan, tekanan-tekanan. Nah, itu gambaran saja. Kehidupan ini akan mengalami segala tantangan, persoalan. Masalahnya terbiasa tidak menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Itulah sebabnya pada waktu saya mendoakan orang tua yang punya anak, saya selalu mengingatkan, jangan memanjakan anak. Ya, latih anak itu mandiri. Jangan apa-apa disediakan, sampai masang tali sepatu aja pembantunya. Ini kan kebangetan orang tua seperti itu. Nah, Tuhan pun bersikap seperti itu. Tujuannya apa? Supaya bisa mandiri, tidak manja. Anak sekolah seperti itu, anak Tuhan juga begitu. Cuma sayang berapa tahun terakhir ini, anak Tuhan itu dimanjakan dengan khotbah-khotbah pendeta yang dianggap top. Mengatakan bahwa orang Kristen ini tidak perlu menderita, kita kan anak Allah, kita kan anak raja. Masa anak Allah, anak raja harus hidupnya menderita? Bukankah anak Allah, anak raja kan dimanja, dilayani. Nah, kita juga anak Tuhan yang harus dilayani. Para malaikat, ayatnya ada. Benar, ayatnya ada. Tapi tujuannya bukan seperti itu. Anak Allah ini status. Tetapi Anda harus tahu, anak raja yang sesungguhnya itu tidak dimanjakan seperti yang disampaikan oleh para pendeta itu. Tidak. Nah, karena itu ketika menderita dia tanya, apakah Tuhan itu ada? Kenapa hidupku menderita? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa muncul karena salah pemberitaan dari pendeta yang tidak mengajar dengan baik dan benar. Ya, sehingga tidak hidup mandiri, tapi tergantung. Nah, kalau hidupnya seperti itu dalam keluarga gimana? Kalau misalnya dia dewasa, tergantung sama pasangannya, ya dia akan kecewa. Dia harus bisa mengerjakan tanggung jawabnya.
Nah, sebagai anak Tuhan juga seperti itu, ya. Mari kita melihat lebih jauh lagi. Dan apakah kehendaknya di balik masalah hidup? Ya, pasti kehendaknya baik. Ada seorang motivator yang mengatakan, hidup ini keras. Kalau kita tidak keras pada diri sendiri, artinya jangan manja, kita tidak akan bisa mampu menghadapi dunia yang keras. Kita mengakui kan, dunia yang kita hadapi ini keras, penuh tantangan. Kalau kita tidak mandiri, selalu bergantung, minta tolong orang semua, tidak mungkin kita bisa menghadapi dunia yang keras. Karena manja. Ya, mari kita belajar firman Tuhan ini. Nah, kita akan membaca dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 10, sebetulnya sampai 11. Tapi 11 itu hanya menjelaskan kalau kamu setia sampai akhir, kamu tidak akan mengalami kematian kedua. Jadi tidak akan saya tulis, tetapi hanya saya tunjukkan ayatnya ada. Yang akan saya bahas hanya ayat 8, 9, dan 10. Ya. Nah, Wahyu 2 ayat 8, 9, dan 10 ini ditujukan kepada jemaatnya yang di Smyrna. Ya, jemaat di Smyrna itu kotanya, letaknya itu di pinggir pantai. Saya pernah ke Turki, cuma tidak khusus mengunjungi situs 7 sidang jemaat yang ada di kitab Wahyu ini, tetapi hanya lewat saja. Smyrna itu kota pelabuhan. Nah, tentunya hari ini tinggal gereja yang ada di Smyrna itu tinggal puing-puing saja. Tetapi harus tahu, itu Smyrna itu letaknya di pinggir pantai. Ya. Nah, di ayat 8a itu mengatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, saya sudah membahas minggu yang lalu, siapa itu malaikat? Malaikat yang real memang iya. Malaikat itu disuruh menjaga gerejanya yang sehat. Kalau gerejanya, ngajarkannya tidak sehat, ditinggal. Nah, sama seperti Smyrna. Smyrna itu sungguh satu jemaat yang sangat memilukan. Di sana juga ada seorang tokoh yang namanya Antipas. Ya, dia harus mati syahid demi mempertahankan imannya. Karena pada masa itu, daerah itu dikuasai oleh negara Roma. Ya, kita tahu Roma itu kan disebut kalau dalam gambaran kitab Daniel itu adalah gambaran kaki yang terdiri dari biji besi dan campuran tanah. Kenapa? Karena Roma itu adalah negara demokrasi yang pertama di dunia. Ya, ada parlemennya. Sehingga tidak kaisar punya kekuasaan otoritas. Itu gambaran tentang patung di kitab Daniel itu. Ya, kaki itu besi dan tanah liat, itu rapuh. Nah, tapi pada masa gereja mula-mula itu kekuasaannya itu Eropa sampai Asia bagian selatan, Asia kecil yang sekarang jadi Turki itu. Nah, di situ gereja disuruh nyembah patungnya kaisar. Tidak mau, maka disiksa, diperhadapkan dengan binatang, bahkan ada yang mati dibakar. Itu gereja mula-mula menghadapi aniaya seperti itu. Nah, di Smyrna khususnya itu. Nah, tentunya di tempat-tempat lain. Tetapi Wahyu 2 ini menjelaskan tentang gereja yang di Smyrna yang mengalami aniaya. Smyrna itu sendiri berasal dari kata mir atau mur, ya, sejenis rempah-rempah. Kalau dimakan, dicicipi, pahit rasanya. Tetapi kalau dibakar itu menghasilkan bau yang harum, ya, seperti kemenyan. Ya, kemenyan itu kalau dibakar berbau harum. Nah, memang salah satu persembahan dari orang Majus kepada bayi Yesus di palungan kan ditulus. Ya, emas, kemenyan, dan mur. Dan itu kemenyan dan mur itu dibakar supaya berbau harum. Nah, itulah sebabnya setan kan tiru-tiru. Ya, kalau mau nyembah dia dapat berkat dari setan, rezeki dari setan, maka salah satu persembahannya adalah kemenyan. Itu tiru-tiru, meniru
karena dia menginginkan seperti Allah kan. Di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15 itu menjelaskan, jadi ingin duduk di tahta Allah. Pada waktu itu masih berbentuk sebagai malaikat pelayan Tuhan. Ya, akhirnya dibuang ke bumi menjadi Satan, atau diberi nama dalam bahasa Inggrisnya itu Lucifer. Ya, jadi seperti itu. Itulah sebabnya Smyrna ini sedang menggambarkan kamu itu memang pahit dalam menjalani kehidupan, tetapi kalau kamu bertahan, mempersembahkan hidup seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka hidupmu akan berbau harum. Jadi kita harus tahu sesuai panggilan Tuhan yang ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Tujuannya bisa melakukan perkara yang besar. Untuk melakukan perkara yang besar itu kan jelas dipersiapkan mental dan karakternya supaya tidak arogan, tidak sombong, merasa diri hebat. Nah, bagaimana seperti itu? Dibentuk. Nah, kalau tidak mau dibentuk, ya Tuhan tidak maksa. Tapi hidupmu tidak bisa melakukan perkara yang besar. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan selalu memberi pilihan. Matius 7 ayat 13-14, di dalam dunia ada dua jalan. Jalan lebar hidupmu mati, jalan sempit hidupmu glory. Jadi pilihan-pilihan saja. Nah, kali ini saya membahas tentang 7 sidang jemaat yang ada di Kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Nah, jemaat di Smyrna itu adalah jemaat yang banyak menderita. Penderitaan aniaya karena imannya. Ya, nah jemaat diizinkan melewati berbagai macam kepahitan dalam hidup. Tetapi kalau lulus, hidupnya akan berbau di hadapannya. Yesaya 57 ayat 15 jelas mengatakan, Tuhan tinggal. Tuhan tinggal di dalam hati yang remuk. Bukan hati yang masih keras. Bukan hati yang seperti pualam, tidak boleh disentuh. Ya, seperti perempuan yang memecahkan buli-buli pualamnya itu supaya muncul bau harum. Nah, hidup ini harus dipecahkan, dihancurkan. Yesaya 57 ayat 15 jelas mengatakan itu. Demikian pula dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Di dalam dunia ini kamu akan menderita, kuatkan hatimu. Sebab aku telah mengalahkan dunia. Nah, itu ditulis dengan jelas dalam kitab Injil Yohanes ayat 16, pasal 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan padamu, bahwa dalamku kau akan sejahtera. Dalam dunia ini kau akan menderita. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu, ku telah mengalahkan dunia. Nah, itu lagu itu terambil dari Yohanes 16 ayat 33. Nah, sekarang jelas kota pelabuhan Smyrna itu ya sangat modern seperti gambar di sebelah, di bawah dari gambar peta Smyrna. Mari kita melihat lebih jauh lagi. Ayat 8b, inilah firman yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Yesus sedang menunjukkan, akulah Alfa dan Omega. Ya, selalu diulang-ulang itu dalam kitab Wahyu. Nah, apa tujuannya? Saat kita mengalami Smyrna atau penderitaan, proses penderitaan hidup, harus tahu, Dia yang memanggil kita. Dia yang memanggil kita sebagai umat pilihanlah. Dia tidak pernah berhenti atau meninggalkan kita sendirian, tetapi dia akan beserta, menyertai sampai akhir hidup kita. Ditulis dengan jelas dalam Filipi 1 ayat 6. Jadi saat kita menderita, kita tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai. Ya, masalahnya kita mau mengandalkan Tuhan atau tidak. Nah, itu masalahnya. Jadi penderitaan itu diizinkan supaya kita tidak bergantung pada siapapun.
Mungkin kita punya family yang kaya, nanti tak pinjam, kecewa, percayalah. Orang kaya, family itu hanya saudara sedaging aja, tapi uangnya tidak family. Jadi jangan mengandalkan manusia, andalkanlah Tuhan. Wah, itu biasanya murah hati bagi orang lain, tapi belum tentu bagi kita, saudara atau keluarganya. Jadi jangan mengandalkan manusia, pasti kecewa, andalkan Tuhan saja. Itu yang Tuhan mau. Selama kita belum mengandalkan Tuhan, kita ini belum kenal Tuhan. Belum kenal apa, Pak? Kasih-Nya, kuasa-Nya, kemurahan-Nya, kebaikannya. Perkara-perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kalau kita belum mengandalkan Dia, tidak akan mengalami itu semua. Kita hanya tahu, oh Tuhan itu katanya berkuasa. Oh Tuhan itu katanya pemurah. Oh Tuhan itu katanya kasih. Katanya. Tapi sesungguhnya belum mengenal Tuhan. Nah, itulah sebabnya di dalam ayat 3 pasal 2 ayat 8b ini Tuhan mengatakan, aku Alfa Omega. Akulah yang awal dan aku sanggup menghantar sampai akhir. Itulah sebabnya dalam Matius 1 ayat 23 pertama kali Tuhan muncul itu dikatakan Dialah Allah Immanuel, selalu beserta. Inilah penghiburan yang Tuhan berikan kepada semua Tuhan. Pada saat menderita, percayalah, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yang C, ayat 8C, yang telah mati tetapi yang telah bangkit kembali. Nah, ini untuk mengingatkan jemaat yang sedang mengalami Smyrna atau kepahitan dalam hidup ini, harus ingat Yesus telah bangkit dari kematian. Nah, ini sudah saya bahas ya pada waktu yang lalu ya, di minggu ketiga bulan Januari ya, yang mengingatkan bahwa sesungguhnya waktu saya membahas tentang bersiap sedialah waktunya ketika sudah dekat di bagian 3 ya, yang lalu atau bulan Februari, bukan Januari. Kalau Januari berbicara tentang karakter, gambar diri yang Tuhan ingin muncul dalam kehidupan orang percaya. Gambar diri sebagai warga kerajaan Allah, gambar diri sebagai anak Allah, itu Januari yang lalu. Nah, tentang kebangkitan itu minggu ketiga bulan Februari yang lalu. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, maka segala sesuatu telah diletakkan di bawah kuasanya, kakinya. Ditulis dengan jelas dalam Efesus pasal pertama. Ya, ayat 19, 20, 21. Segala kuasa di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi pun sudah diletakkan dalam kuasa Tuhan, maka di bawah kakinya. Artinya sudah dalam pengendalian Tuhan. Kalau semua alam semesta yang dulunya dikuasai iblis, karena iblis mengambil alih pada waktu membodohi Adam dan Hawa, sehingga segala kuasa yang Tuhan berikan hilang dan diambil oleh iblis, sehingga iblis berani menawarkan kepada Tuhan dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10, kalau engkau menyembah aku, maka semua akan kuserahkan padamu. Nah, Tuhan menjawab dengan firman, yang patut kita sembah hanya Tuhan saja, bukan kamu. Nah, maka iblis mundur, tapi menunggu waktu lengahnya. Jadi kalau bukan di dalam Matius 4, tapi dalam Lukas 4 ayat 13 itu setelah mundur, iblis menunggu waktunya. Kalau Tuhan aja diincar, masuk kita anak Tuhan tidak diincar. Maka hidup ini harus waspada, berjaga-jaga, bukan hanya menunggu kapan diangkat, tetapi waspada tentang tipu muslihat iblis yang mau menyerahkan ke segala kesenangan dan keinginan dalam dunia ini. Jadi segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan di dalam Efesus 1 itu jelas dikatakan Kristus adalah kepala gereja. Kalau kepala gereja memberikan otoritasnya, berarti kan tubuhnya, kita ini kan tubuhnya, jemaatnya,
berarti kuasanya juga mengalir dong dalam tubuh kita karena kita jemaatnya. Kita ini kan badannya, Kristus kepala, kita tubuhnya. Otoritas itu sebetulnya kita miliki karena mengalir dari kepala. Masalahnya kita kenal enggak dengan kepala ini dengan baik. Maka aliran kuasa ini akan mengalir dalam diri kita. Ya, sehingga tidak ada kuasa roh jahat dalam bentuk apapun, asal kita hidupnya benar, yang bisa masuk dalam diri kita. Karena ini bait sucinya, tempat tinggal Roh Kudus. Itu artinya kita ini diberi kuasa mengatasi apapun, termasuk iblis. Jadi aku yang Alfa dan Omega ini sedang mengingatkan, aku sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakiku. Artinya semua masalah persoalan penderitaan yang sedang kita hadapi itu sebetulnya bisa diatasi. Caranya gimana? Mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara mengandalkan? Banyak doa, banyak Alkitab. Jangan menggunakan logika lagi. Rasa diri ini bodoh, nol. Nanti Tuhan akan memberi hikmat. Tetapi saat Tuhan memberi hikmat, jangan ngeyel. Wah, nah ini tidak cocok dengan kemampuanku, kepintaranku. Wah, ini harga diriku jatuh seperti ini. Bapak Ibu harus tahu, di masa pandemi ini, banyak di video klip menjelaskan bagaimana pemilik hotel di Muang Thai, di Malaysia. Karena pandemi kan tidak ada boleh yang wisata, tempat wisata sepi, hotel pun akhirnya tempat tidur, kamar dan lain sebagainya kan menjadi jamur. Dan para pemilik yang baik ini bingung gimana karyawannya. Dia memecat, kasihan, karena dia harus membiayai kehidupan keluarganya juga. Maka para pemilik hotel ini jualan di pinggir jalan. Bayangkan itu. Bukan untuk dirinya, dia sudah kaya, tapi demi untuk kehidupan karyawannya. Jadi orang gengsi itu yang menyebabkan dia tidak bisa mencapai pencapaian yang Tuhan inginkan. Hanya orang rendah hati yang akan bisa dituntun. Jadi kalau kita tidak menghancurkan diri sendiri, hidupku bukan aku lagi, ya susah dituntun. Nah, masa pandemi ini sebetulnya Tuhan sedang mengizinkan, ya. Tuhan tidak mengirim pandemi, ya, sebab Tuhan itu tidak pernah mencobai dan dicobai. Tetapi banyak orang malah ngajar, ditengkingi, lu kepiye toh ki? Tengkingi virus. Ya, kalau susah aja tengking. Tapi kalau diizinkan Tuhan, ya tengking sampai lidahnya capek juga tidak akan bisa. Karena ini diizinkan membentuk hidup ini. Ya, oleh sebab itu kita harus tahu bahwa Tuhan itu Alfa dan Omega, memulai dan akan mengakhiri sampai akhir. Tuhan berkuasa, segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kakinya, bahkan kuasa maut pun. Kitab Wahyu 1 ayat 18 menjelaskan bahwa Tuhanlah memegang kunci alam maut. Nah, jadi tidak ada alasan kita takut sampai mati. Ya, banyak orang yang kena virus itu, salah satunya yang mengatasi itu sebetulnya kan imun tubuh. Supaya imun daya tahan tubuh ini kuat, maka harus makannya baik, vitaminnya juga baik, tapi suasana hati juga harus baik. Kalau jengkel, misalnya saya sebagai orang kaya karena virus COVID, saya mau masuk rumah sakit kelas 1, di dalam negeri tidak ada, di luar negeri pun mau, yang penting saya dapat penanganan dokter. Kalau rumah sakitnya, sorry, saya tidak menerima. Kapasitas rumah sakitku sudah penuh. Marah kan? Biasanya punya uang, apa-apa bisa dilakukan sendiri. Karena marah, daya tahan tubuh lemah. Karena daya tahan tubuh lemah, maka virusnya bekerja makin kuat dan akhirnya mati. Jadi betapa pentingnya hidup ini betul-betul dikendalikan. Serahkan dalam kendali Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Amin. Ya, tidak perlu khawatir. Jadi tidak perlu khawatir saat mengalami Smyrna. Bahkan sampai maut menjemput. Kenapa? Karena tahu setelah mati akan tinggal bersama Yesus. Tidak akan mengalami kematian kedua. Nah, itu nanti dalam tahta putih, ya, pengadilan Kristus
itu tidak mengalami. Nah, yang selama masa Antikris ini kan ditawan bersama iblis di jurang maut. Nah, setelah itu Tuhan memerintah sebagai hakim yang adil. Nah, itu akan dihukum kematian kedua. Sekarang orang bukan percaya itu disimpan di tempat namanya Hades. Nah, di dalam takhta putih itu akan dihakimi menurut perbuatannya. Nah, itu berarti dia akan dihukum kematian kedua dalam Gehenna atau neraka. Jadi neraka itu belum ada. Nanti kalau sudah ada tahta pengadilan itu baru nerakanya dia siapkan. Sekarang itu baru Hades, tempat penyimpanan roh-roh orang jahat atau orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Ayat 9a sekarang. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ya, Tuhan itu tahu setiap penderitaan jemaatnya, eklesianya, biji matanya. Kita ini kan biji matanya. Jadi saat mengalami kemiskinan atau penderitaan itu jangan nelongso. Sepertinya ditinggal Tuhan sendirian. Tidak, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu hanya proses. Untuk kita bisa mengandalkan Dia, bukan mengandalkan logika, pangkat, kedudukan, kekayaan, pengetahuan, bukan. Setiap orang percaya harus mengandalkan Dia, jangan mengandalkan yang lain. Nah, sekarang masalah persoalan penderitaan itu sebetulnya apa penyebabnya? Tadi di awal sudah saya sampaikan, dan bagaimana solusinya itu. Banyakan masalah persoalan itu karena pola dan gaya hidup kita sendiri. Ya, jadi itu yang diistilahkan dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Misalnya, naik sepeda motor, jarak dekat, tidak mau pakai helm. Bukan masalah jarak dekat dan jauhnya. Kecelakaan itu kan tidak bisa kita ketahui. Kalau kita bisa ada selamat itu karena Tuhan mengutus malaikat menjaga. Tetapi jangan meremehkan pakai helm. Nah, ketika terjadi misalnya naik cuma 100 meter ngapain pakai helm? Nah, maka tidak mau pakai helm. Nah, kebetulan ada anjing lewat. Mau nabrak, jatuh kan? Tidak tabrak karena itu mendadak. Ya akhirnya juga rem mendadak. Karena rem mendadak, panik, jatuh. Kepala tanpa helm ke kerutak. Habiskan masa depannya. Nah, seringkali anak muda itu seperti itu. Jadi kalau masa depannya suram karena bekas jatuh, sehingga on, ya jangan menyalahkan orang lain. Salahkan dirimu sendiri. Itulah namanya tabur tuai. Hujan-hujan, enggak apa-apa, hujan cuma sedikit aja, nanti kan gampang. Kalau pusing, ngalami, yang namanya angin duduk, itu bisa membawa kematian. Nah, banyak orang kan meremehkan kehidupan ini, sedangkan kehidupan ini keras dan harus hati-hati, teliti, harus diminit dengan baik, meminit kehidupan itu ke dalam dan keluar. Orang tua sudah menasihati, tetapi tidak mau memperhatikan. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, apalagi Tuhan. Jadi kesalahan, akibat dari kesalahan itu bisa karena tabur dan tuai. Ya, sekarang itu video klip kan mudah di dunia maya. Ada banyak, ya anak tidak diperhatikan. Orang tua tidak diperhatikan anak. Kenapa? Tabur tuai. Pada waktu dia masih muda, dia tidak memperhatikan orang tuanya. Bahkan kasar. Orang tua ngompol, dimarah-marahi. Salah letakkan barang, dimarah-marahi. Apakah dia tidak pernah tua? Kalau orang tua, dan dia nanti akan tua, apakah anaknya memperhatikan? Ya jelas, tidak. Apa yang dia lihat selama ibunya memarah-marahi bayi, omanya, atau bobonya, ya kan melihat kan. Jadi kalau kita sudah waktunya tua, kita ngompol mungkin, atau lupa.
Anaknya akan memarahi, sama kan? Nah, itu namanya tabur tuai. Jangan menyalahkan Tuhan. Ini beda dengan Smyrna yang Tuhan maksud. Nah, Smyrna yang Tuhan maksud ini adalah semua kita ini harus melewati namanya proses pembentukan karakter. Integritas hidup kita ini, jujur, tanggung jawab, teliti, setia, bisa dipercaya, dan kreatif dalam menjalani kehidupan ini. Bukan seperti robot, semua harus dituntun, semua harus diarahkan. Kita kan bukan robot, harus kreatif, dipercaya sesuatu, tanggung jawab, dipikirkan bagaimana mengembangkan, bagaimana caranya, sistemnya, kerapiannya. Karena seperti itu. Nah, salah satunya yang Tuhan mau adalah karakter. Kalau kita misalnya sedang menghadapi masalah persoalan selalu, Tuhan, bukankah aku anakmu? Kenapa engkau tinggalkan aku sendirian? Ya Tuhan ngomong, apakah engkau layak mengaku aku sebagai Bapa kalau sifat karaktermu seperti orang dunia yang tidak ada bedanya? Jadi karakter yang penting. Sebab kalau karakter tidak dibangun, ketika kita diberi kekayaan, kita jadi sombong, arogan, dan tidak bisa mengelola uang dengan baik. Pastilah pembeli segala kesenangan. Misalnya ada keluar gadget baru, ya HP baru, yang bisa ditekuk, itu 33 juta, inden langsung. Kenapa? Karena punya uang. Jadi HP itu perlu hanya untuk komunikasi, mengirim berita dengan baik, bukan untuk pamer. Kenapa bisa seperti itu? Karakternya belum terbentuk. Ya makan secukupnya, bukan makan sehidangan. Waduh, saya pernah diberitahu teman saya yang di Semarang, jangan panggil ini penyanyi. Kenapa? Pak, itu kan suaranya bagus, lagunya sedang hit. Jangan, percayalah. Kenapa? Wah, pokoknya jangan. Setelah dipaksa-paksa, dia akhirnya ngomong. Ketika saya mengundang dia melayani di Semarang, saya ajak makan. Sopan santunnya kan mesti tuan rumah mengajak makan tamunya. Semua dipilih sampai seluruh meja penuh makanan. Terus dimakan semua? Enggak. Lah maksudnya apa? Hanya bangga. Kemudian difoto, diunggah. Waduh, terima kasih untuk infonya. Jadi itu belum siap karakternya. Pamer, apa-apa dipamerkan. Jangan dong. Akhirnya hari-hari ini saya mendengar dia jatuh. Tidak populer lagi. Lupa diri. Ya. Nah, yang perlu kita tahu, Tuhan ikut merasakan. Bahkan ia mau menggintung dengan kepak sayap burung Raja Wali melintasi badai hidup. Tuhan ikut merasakan pada waktu Saulus belum Paulus mau pergi ke Damsik, di tengah jalan ketemu dengan suara yang mengerikan sehingga teman-temannya jatuh semua karena tidak tahan, termasuk si yang namanya pemuda Saulus ini. Dan terdengar suara spesial pada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Karena belum kenal Tuhan. Nah, karena Saulus ini bagus dalam pengetahuan Tauratnya, termasuk menurut sejarah dia itu termasuk Sanhedrin, penentu keputusan, orang Farisi penentu keputusan di parlemen Israel. Tuhan mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Loh, bukankah Tuhan sudah di surga? Artinya apa? Ketika gereja, jemaatnya, eklesia, anak-anaknya sedang mengalami, Tuhan ikut merasakan, itu maksudnya. Nah, selanjutnya dalam Ulangan 32 ayat 11 itu menjelaskan, aku akan menggendong. Nah, ada juga di sebuah puisi dari Amerika yang mengatakan, ketika aku berjalan di pantai, aku melihat ada 2 tapak kaki. Dan tiba-tiba datanglah badai. Ketika aku takut dan kebingungan, aku hanya melihat 1 tapak kaki. Yang satu di mana? Itu artinya Tuhan sedang menggendong. Ya, Tuhan tidak membiarkan sendirian.
kita ini digendong dengan kepak sayap burung nasar. Ya, itulah sebabnya, nah, pujian tadi sudah menjelaskan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Itu mengingatkan. Lagu-lagu seperti itu banyak kita dengar. Artinya pencipta lagu kan mengalami masalah. Jadi mengalami masalah itu bukan kita sendirian. Ada banyak orang yang sedang mengalami masalah juga dalam hidup ini. Tetapi selalu ingat, kita tidak pernah sendirian. Amin. Bahkan kita digendong dengan kepak sayap burung nasar. Dan kita harus tahu, Bapak Surgawi itu maha kuasa. Apabila sudah waktunya, sangat mudah buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Lagu-lagu itu muncul dari orang yang sedang mengalami masalah. Ya, Tuhan sanggup buka jalan. Masalahnya kita mengandalkan Tuhan atau tidak. Kita mengenal Dia Maha Kuasa atau tidak. Itu masalahnya. Itulah sebabnya Tuhan ingin setiap kita mengenal Dia. Bukan hanya tahu Dia Maha Kuasa. Kita pasti akan mengalami kuasanya. Amin. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada jemaat di Smyrna, aku tahu kemiskinanmu. Aku tahu penderitaanmu. Tetapi percayalah, aku selalu menyertai engkau. Akulah Allah Immanuel. Aku siap untuk membuka jalan. Bahkan dalam Efesus 3 ayat 20 mengatakan, lebih dari apa yang engkau pikirkan. Jadi Tuhan membuat kejutan ketika melihat sudah tiba waktunya. Nah, kejutan itu diberikan ketika Tuhan menganggap selesai masalahnya. Ya. Nah, sekarang kita melihat ayat 9b. Namun engkau kaya. Kaya dimaksud ini adalah kaya rohani. Walaupun miskin secara lahiriah, kita harus menjaga integritas karakter atau kelakuan kita ini. Maka di mata Tuhan kita ini kaya. Ayat 9c. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Seorang yang suka memfitnah dikategorikan Tuhan sebagai jemaat iblis. Nah, fitnah itu sering dialami jemaat yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Nah, masa-masa hari-hari ini, kan generasi muda yang belum stabil, yang sedang mencari jati dirinya. Mereka terjebak dengan biasanya kebut-kebutan. Itu yang pertama, trek-trekan. Kemudian kalau punya uang, maka berani taruhan, judi. Atau dikatakan bahwa kamu itu Kristen munafik, sok suci, rokok gitu loh. Nek ndak ngerokok banci, oh aku dunia banci aja ngasih, wah maka ikut ngerokok. Itu namanya dia tidak punya pendirian, tahu rokok tidak baik, tapi belum mengenal rokok itu bahayanya seperti apa. Sama seperti orang percaya, tahu Tuhan itu baik, tapi belum mengenal kebaikannya itu kriterianya bagaimana. Ya sama, generasi muda itu seperti itu. Sekarang tidak usah ngerokok, kalau nikotinnya berbahaya, vape saja. Wow, vape apa enggak? Sama saja, semuanya kan bahan kimia. Jadi dianggap tidak laki-laki kalau belum rokok. Nah sama, kalau menjadi orang Kristen, sungguh-sungguh pasti dibully. Oh, sok suci, sok alim, sok kudus, urip pisan ora gelem dinikmati, salah dewi. Itu dikatakan, bukan saya ngomong, saya hanya mengutip aja. Di dalam Wahyu 2 ayat 9c, jemaat iblis yang suka mengatakan seperti itu. Ya, jangan khawatir, sebab Tuhan melihat dan mendengar. Tunggu waktunya, Tuhan akan membela dan menghukum orang-orang tersebut. Sama seperti pengalaman Nehemia. Ya, dibully. Ya, ketika membangun bait
atau tempat benteng. Pada waktu itu bukan bait ya, bait itu zaman Zakaria. Pada waktu Nehemia itu temboknya aja. Banyak orang akan ikut bantu bangun. Tidak, kamu tidak layak. Nah, orang luar kan marah, membuli, mau nyerang. Itu zaman Nehemia seperti itu. Sama seperti orang Kristen yang sedang membangun tembok-tembok rohaninya. Dia juga dibuli. Kuatkan hatimu. Tuhan telah mengalahkan dunia. Selanjutnya, ini yang terakhir. Wahyu 2 ayat 10. Ayat 10a-nya, jangan takut terhadap orang yang harus terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melimparkan. Jadi iblis itu diizinkan membentuk hidup lewat Smyrna. Contoh Ayub. Ayub itu dikatakan jujur, saleh, takut akan Allah, dan senangi banyak orang sekitarnya. Kan kriterianya sudah masuk, bagus. Tetapi toh Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan. Kenapa? Karena pagar dibuka. Ayat 1, Ayub pasal 1, ayat 5. Pagar dibuka. Jadi orang percaya yang hidupnya saleh, itu ada pagar. Nah, ketika iblis ditanyain Tuhan, dari mana kamu iblis jalan-jalan? Nah, Tuhan tanya, kamu lihat hambaku Ayub. Dan iblis, iya dipagari, coba aja pagarnya kalau dibuka. Apakah dia masih memuja engkau? Oke, Tuhan ngomong, oke, aku izinkan, tapi jangan kamu mengambil jiwanya. Dan akhirnya apa? Langsung kekayaan hartanya habis, 10 anaknya pun binasa karena badai dan dirampok. Artinya apa? Segala percobaan itu iblis yang mengerjakan, tapi seizin Tuhan, ada batasannya. Ya, karena Tuhan itu sendiri tidak mencobai dan tidak bisa dicobai. Yakobus 1 ayat 13. Jadi pencobaan yang Tuhan izinkan itu sebetulnya kalau 1 Korintus 10 ayat 13 menjelaskan tidak melebihi batas kemampuan kita. Kalau kita, ya memang batas kemampuan itu artinya beratnya itu. Ya, tetapi Yakobus 1 Korintus 10 ayat 13 itu menjelaskan bahwa tidak akan melebihi batas kemampuan. Dan saat dicobai, Tuhan pun sebetulnya sudah menyediakan jalan keluar. Jadi sebetulnya kita sebagai anak Tuhan itu kalau mengenal Tuhan dengan baik, ujian pencobaan itu memang harus kita lewati, tapi jangan takut. Karena Tuhan selalu menyertai. Dan Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi batas kemampuan kita. Ya, setiap orang, apalagi saya sebagai hamba Tuhan, waduh, enggak usah ceritakan, ya kenapa nanti jadi aleman, manja, dimasake wong, enggak mau saya cerita seperti itu. Yang tahu saya dan Tuhan sajalah. Ya, setiap orang alami pencobaan, siapa bilang enggak ngalami? Waduh, pertama kali jadi pendeta, waduh, dibully keluarga sendiri malahan. Ya, enggak usah saya ceritakan ya. Nah, ayat sebelumnya sekarang. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, 10 hari ini perlu saya jelaskan. 10 dalam Alkitab berbicara tentang kegenapan. Ini menjelaskan penderitaan kemiskinan Smyrna yang terjadi dalam hidup kita ini harus genap. Genap menurut kriteria Tuhan. Nah, artinya kita harus sabar. Tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, itu pujian kan mengingatkan tentang hal ini. Ya. Jadi artinya apa? Harus genap. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Yakub ditipu 10 kali oleh mertuanya Laban. Setelah itu Tuhan melepaskan Yakub untuk kembali ke Kanaan. Ya. Jadi 10 itu angka harus genap. Kemudian bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian itu sudah 10 kali menista Tuhan. Sehingga semua yang keluar dari Mesir itu tidak satu pun yang masuk tanah perjanjian atau mengalami janji Tuhan. Hanya 2, yaitu Yosua dan Kaleb. Selebihnya mati semua selama 40 tahun diputer-puter di padang gurun. Karena sudah 10 kali menista Tuhan. Baca nanti di rumah.
ya. Bilangan 13 ayat 23. Tetapi mereka yang lahir di di padang gurun, itulah yang akan dipimpin Yosua untuk masuk tanah perjanjian. Tapi orang tuanya yang keluar dari Mesir semuanya binasa di padang gurun karena 10 kali menista Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan di mana Laut Merah terbuka dan 600 orang tua, belum anak-anak, itu bisa menyeberang. Itu kan luar biasa mujizatnya. Tidak lama mereka menghujat, kenapa tidak ada air. Jadi hanya mengeluh. Hati-hati saat kita sedang mengalami Smyrna, jangan suka mengeluh. Jangan suka membandingkan. Aku uripe lu apik timbang kae. Jangan. Itu membuat Tuhan tidak suka. Biarlah Tuhan yang tahu segala sesuatunya. Itu artinya kita ini rendah hati, ya. Kehidupan ini yang penting bukan seberapa besar atau seberapa tinggi pencapaiannya. Hidup ini bukan berapa banyak kesuksesan hidup, pencapaian yang bisa kita capai, tapi kehidupan dalam Tuhan itu berapa yang kita kerjakan untuk merendahkan diri. Bukan how high can you fly, tapi how low can you go. Berapa banyak yang bisa kamu capai? Bukan. Sebagai orang percaya ini berapa banyak yang bisa kita kerjakan bagi kemuliaan namanya. Itu baru berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita ini jadi kesaksian. Ya. Dan tentunya kita tahu penggenapan itu Tuhan yang tahu. Saya juga tidak tahu sampai sejauh mana Tuhan membentuk saya. Oh, Pak Paulus sekarang masih dibentuk? Masih, selama saya masih hidup tetap ada itu kehidupan, proses hidup itu. Nanti kalau sudah mati itu artinya sudah selesai. Tugas sudah selesai. Jadi selama ini proses banyak bertubi-tubi dari dalam, dari luar. Aduh, ya tidak apa-apa, Tuhan yang menopang. Ya. Jadi kesimpulannya, kita harus setia menghadapi proses Smyrna agar tidak jadi anak manja, tetapi anak yang tangguh. Ingat, hidup ini keras. Jadi kalau kita tidak keras pada diri sendiri, tidak mungkin kita bisa menghadapi dunia yang keras. Ya, jangan jadi anak manja, itu maksudnya seperti itu. Setelah melewati proses didikan, pasti mengalami kemenangan dalam hidup ini. Amin. Tunggu dan sabar. Kata kuncinya, minta Tuhan memberikan kekuatan. Minta Tuhan menopang dengan kepak sayap burung Raja Wali. Sehingga kita bisa melewati badai hidup. Bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, kami bersyukur karena lewat kebenaran firman-Mu kami tahu ternyata setiap penderitaan persoalan itu bisa karena salah kami sendiri, tetapi bisa karena Tuhan sedang memproses kami. Yang kami minta berikan kami kemampuan, kekuatan sehingga kami boleh melewati proses hidup ini dengan baik dan tidak memalukan nama Tuhan. Sebaliknya justru memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami sedang mengalami proses hidup. Tolong kami Tuhan, dan kami minta semua permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, dengarkan pengumuman. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja.
Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, sekarang saya akan mendoakan Bapak Ibu. Angkat hatimu, angkat tanganmu, taruh di dalam dada Bapak Ibu. Saya berdoa bagi Bapak Ibu. Tuhan berkati jemaat, baik yang ada di Ambarawa dan sekitarnya, yang ada di Semarang maupun di kota-kota lain. Mereka merespon firman, menyambut dengan sukacita, menanamkan di dalam loh hati mereka. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Kalau saat ini mereka sedang menemui proses kehidupan atau smirna dalam kehidupan mereka, Tuhan yang menopang, sehingga mereka boleh melewati proses itu sampai genap di mata Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah lalai. Tepat pada waktunya Tuhan akan mengangkat, memuliakan, dan menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, tidak pernah lalai akan janjinya. Berkati jemaatmu yang sakit, Tuhan kuatkan, sembuhkan. Yang susah, Tuhan buka jalan, sehingga tidak ada yang tidak melihat dan merasakan pengalaman hidup dalam Tuhan yang luar biasa. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan, berkati jemaatmu sekarang. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.